sehingga didapatkan bahwa kebutuhan konsumsi, produksi, ekspor, impor asam laurat di Indonesia pada tahun 2031 yaitu berikut ini adalah sebelumnya, Prank. Berikut ini adalah data hasil perhitungan kebutuhan produksi impor asam laurat. Kemudian ini adalah data konsumsi dalam negeri dan ekspor dengan menggunakan rumus diskonten yang tadi pada tahun 2031. Lalu untuk perencanaan kapasitas pabrik asam laurat yang akan kita dirikan pada tahun 2031 yang didasarkan pada data produksi virgin coconut oil di Pulau Kalimantan pada tahun 2020 yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian pada tabel produsen virgin coconut oil, sehingga kapasitas pabrik sebesar untuk jumlah virgin coconut oil yang kita ambil dari Disbun Kaltim yaitu 1.079.274 ton per tahun, dan apabila konsumsi penggunaan VCO untuk pabrik yang akan kita gunakan sebanyak 50%, kemudian konversi VCO untuk menjadi asam laurat sebanyak 99%, maka perhitungannya ialah untuk jumlah penggunaan virgin coconut oil untuk pabrik sebanyak 539.637 ton per tahun, dan jumlah asam laurat yang akan kita peroleh sebanyak 534,24063 ton per tahun yang kita bulatkan sebanyak 500 ton per tahun. Dan apabila kita menggunakan penambahan VCO dari PT Indoel Lintas, kemudian dari PT Kaltim Kelapa Jaya, dan PT Daksen KJP Agro, yang masing-masing kita asumsikan kita gunakan sebanyak 22%, maka kapasitas pabrik akan menjadi untuk jumlah penambahan VCO yang diperoleh sebanyak 5.327,3289 ton per tahun, dan jumlah asam laurat yang diperoleh sebanyak 5.274,0556 ton per tahun, yang kita bulatkan sebanyak 5.000 ton per tahun. Lalu berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bahan baku virgin coconut oil di Kalimantan Timur, untuk produksi asam laurat pada tahun 2031, maka rencana kapasitas pabrik asam laurat yang akan didirikan pada tahun 2031 sebesar 5.000 ton per tahun. Selanjutnya untuk pembahasan produk dan bahan baku akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Franky Hongkiawan. Kepadanya saya persilakan. Produk sendiri di sini kami ada produknya asam laurat yang merupakan asam lemak yang memiliki 12 karbon dengan rumus kimia C12H24O, dan juga merupakan asam lemak rantai menengah atau medium chain fatty acid MCFA yang mudah diserap oleh tubuh sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Terus di sini sifat fisik dan kimia asam laurat mungkin bisa dilihat saja di tabel. Lalu ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan di sini adalah virgin coconut oil yang didapatkan dari PT Disbun Kaltim, PT Indowel, PT Lintas, PT Kaltim Kelapa Jaya, dan PT Daksen KJP Agro. Sedangkan air
Terus adapun bahan baku yang kami gunakan, bahan penunjang yang kami gunakan, bahan baku penunjang yang kami gunakan itu berupa H2O. Lalu untuk perbandingan proses. Untuk perbandingan prosesnya yang kami gunakan di sini adalah proses hidrolisis fat splitting. Untuk perbandingannya, di sini kami menggunakan pemilihan proses yang continuous, di mana waktu yang digunakan lebih cepat, yaitu sekitar 2-3 jam, terus menggunakan temperatur tinggi, yang menggunakan 250 hingga 260 derajat Celcius, tekanan 5000 kPa, dan konversi dari minyak ke asam lauratnya sekitar 99%. Dan yield glycerol yang dihasilkan dari sini ada 10-25%. Dan di sini continuous fat splitting continuous tidak menggunakan katalis. Kelebihannya, waktu operasi tercepat di antara dua proses lainnya. Kualitas produk seragam, konsentrasi gliseril tinggi, tingkat akurat, dan menggunakan kontrol otomatis. Untuk kekurangannya sendiri, biaya awal lebih tinggi, temperatur dan tekanan yang digunakan tinggi, dan memerlukan alat bahan yang kemampuan operasinya yang lebih baik. Adapun diagram alir kualitatif. Di sini VCO ditampung dalam tangki penyimpanan. Ketika ditampung dalam tangki penyimpanan, itu akan diteruskan ke dalam reaktor. Reaktor yang digunakan di sini adalah reaktor splitting, di mana reaktor splitting ini digunakan dengan tekanan yang cukup tinggi. Sebelum minyak masuk ke reaktor splitting, minyak terlebih dahulu dipanaskan dengan temperatur sekitar 130 derajat Celcius. Lalu dialirkan ke reaktor splitting. Terus di reaktor splitting dimasukkan air. Sebelum air dimasukkan ke reaktor splitting, air terlebih dahulu dipanaskan dan suhu air sekitar 90 derajat Celcius. Ketika air dan minyak yang sudah dipanaskan kemudian dimasukkan ke reaktor splitting, secara continuous dan berlawanan pada temperatur dan tekanan tinggi sehingga menghasilkan asam lemak. Lalu diinjeksikan H2O steam, di mana H2O steam ini untuk memecah asam lemaknya dari gliserol. Ketika terjadi di reaktor splitting, maka terjadi ada dua reaksi, di mana reaksi bawahnya itu H2O dan gliserol keluar dari bawah reaktor menuju flash tank. Lalu asam lemak atau FFA itu keluar melalui atas dari reaktor, dan FFA sendiri terus dialirkan menuju menara destilat, di mana menara destilat ini berfungsi untuk memisahkan fraksi berat dan fraksi ringan. Menara destilat yang pertama memisahkan fraksi ringan dari fraksi berat lainnya, dan fraksi ringan akan ditampung di tangki penyimpanan. Dan fraksi ringan yang di menara destilasi pertama itu ada asam kaporik, asam kapilirat, asam kaprat, dan sedikit asam laurat. Lalu asam fraksi beratnya dialirkan menuju menara destilasi kedua, di mana menara destilasi kedua ini digunakan suhu yang cukup tinggi agar asam laurat yang didapatkan 99%, terkonversi 90-90%. Lalu asam laurat ditampung di gudang penyimpanan, karena asam laurat di sini akan berupa padatan.
Lalu untuk fraksi berat lainnya akan disimpan di tangki penyimpanan. Dari gliserol tersebut itu dilanjutkan di flash tank. Ketika di flash tank itu gliserol dan H2O dipisahkan agar menghasilkan gliserol dan sedikit H2O. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Franky dan Ayub. Kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dengan mahasiswa. Oke, silakan bagi mahasiswa, silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok Mukmin dan Supiansa dan Franky serta Ayub. Kita buka sesi pertama, 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok ya. Oke, Suci Ismania. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke kelompok yang pertama tadi. Tadi kan hasil keluarannya itu asam palmitat. Nah, itu kan ada asam palmitat dan asam yang satunya itu. Nah, itu apakah dia masih dalam bentuk campuran atau sudah dipisahkan lagi atau seperti apa? Seperti itu. Makasih. Oke. Selanjutnya Nur Aulia Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya di kelompoknya Bang Mukmin dan Bang Supiansa. Nah, di reaktor Katling itu kan itu ada menggunakan suhu 250 derajat Celcius dan tekanannya 50 atm. Itu kenapa suhunya segitu dan tekanannya segitu? Kemudian untuk kelompoknya Bang Franky dan Bang Ayub itu di sini saya ingin bertanya di pas reaktor stintingnya. Nah, sebelum minyak dan air dimasukkan ke dalam reaktor itu kan minyak dan air itu dipanaskan terlebih dahulu. Minyak itu dipanaskan sekitar 130 derajat Celcius dan air sekitar 90 derajat Celcius. Itu kenapa suhunya segitu? Terima kasih. Sama-sama. Oke, kemudian selanjutnya Arbainah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok, jelaskan lagi fat splitting, serta juga prinsip kerja pada reaktor tersebut itu seperti apa. Sama ini juga, kalau nggak salah, saya dengar suhu pada reaktor fat splitting itu tetap. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Abang untuk mengontrol suhu tersebut agar tetap pada kondisi yang diinginkan? Kemudian, untuk kelompok Bang Ayub dan juga Bang Franky, yang ingin saya tanyakan, kalau nggak salah saya dengar konversi VCO menjadi asam laurat itu sebesar 99%. Nah, bagaimana kalau konversi yang Abang inginkan itu tidak tercapai? Apa yang Abang lakukan? Sekian itu aja. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok Franky dan Ayub ya. Pertama kepada kelompoknya Bang Mukmin, tadi kalau tidak salah di diagram alir kualitatif itu terdapat 2 flash drum, di mana flash drum yang satu itu untuk
yang asam lemak, kemudian yang kedua itu untuk gliserol. Nah, pada flash drum gliserol itu masih terdapat air pada gliserolnya, sedangkan di flash drumnya asam lemak itu murni asam lemak saat dipisahkan. Apakah perbedaan antara flash drum yang pertama dan kedua? Kemudian pertanyaan kedua untuk kelompoknya Bang Ayub. Tadi di diagram alir ada kelihatan asam laurat, di mana katanya nanti asam lauratnya itu bentuknya padat. Sedangkan pada hasil atas menara distilasi itu kan biasanya gas. Apakah ada treatment lanjutan untuk membentuk asam lauratnya menjadi padat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cukup dulu untuk sesi yang pertama. Yang lain tunggu sesi selanjutnya. Untuk Frankie Ayub dan Mukmin Supiansah, silakan dijawab dulu dan ditanggapi pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan pertama. Mengapa sih suhu pemanasan air dan VCO harus kisaran 90 derajat untuk air dan VCO kisaran 30 derajat sebelum dimasukkan ke dalam reaktor fat splitting? Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan steam atau kalor yang dibutuhkan untuk mengkontakkan atau mereaksikan antara minyak dan air, yang dimana kan yang kita inginkan di sini reaktor dapat berjalan dengan konversi minyak menjadi fatty acid sebanyak 99%. Oleh karena itu, untuk memperbesar tingkat konversi dan menghemat adanya energi steam dan panas, maka kita harus memanaskannya terlebih dahulu. Itu aja sih menurut saya. Ya. Saya mau jawab pertanyaannya Suci. Nah, di sini pertanyaannya, produk akhir dari keluaran atas destilasi itu masih campuran atau murni dan harus dipisahkan lagi. Nah, di sini untuk di proposal kami, di situ produk akhirnya masih campuran karena ada asam maristat yang terkandung dalam asam palmitat. Nah, di sini kami enggak dipisahkan lagi. Jadi itu sudah produk akhir kami. Kenapa kami enggak memisahkan lagi? Karena konsentrasi asam palmitat cukup besar dibanding asam maristat. Jadi sekitar 90% asam palmitat dari maristat gitu. Ya, nambahin sedikit yang pertanyaannya Suci. Nah, jadi dalam asam lemak itu kan ada beberapa kandungan tadi. Nah, salah duanya itu asam miristat sama asam palmitat. Nah, asam miristat ini kandungannya hanya 0,1%, 1% hingga 2%. Sedangkan asam palmitat ini sekitar 40 sampai 60% kandungannya. Nah, jadi pada saat setelah dipisahkan memang asam miristat sama palmitat ini tidak akan dipisahkan karena kecilnya kandungan atau komposisi atau konsentrasi dari asam miristat tersebut. Jadi asam palmitat yang kami hasilkan masih tinggi gitu konsentrasinya atau kemurniannya kayak gitu. Lanjut untuk pertanyaannya Aulia, kenapa tekanan dan suhu yang digunakan tinggi? Nah, jadi dalam proses fat splitting ini tingginya tekanan dan tingginya suhu itu memungkinkan reaksinya itu terjadi dengan cepat kayak gitu. Makanya suhu yang kami gunakan segitu dan itu memang dari paten memang dari buku ditetapkan suhunya kenapa segitu. Begitu. Kemudian untuk Arbaina, prinsip kerja reaktor dan cara menjaga suhu. Kamu jawab. Untuk prinsip kerjanya ini, jadi dalam reaktor tersebut, tadi kan sudah saya jelaskan kalau CPO diumpankan
sebagai aliran bawah, sedangkan untuk air diumpankan sebagai aliran atas. Kenapa seperti itu? Agar kontak mereka itu secara berlawanan kayak gitu. Jadi dari atas ke bawah sehingga dihasilkan derajat pemisahan yang tinggi kayak gitu. Kemudian gimana cara jaga suhunya? Itu tadi kita menggunakan steam untuk ngejaga suhu operasi ini karena kondisi operasinya berjalan selama 2 jam kayak gitu. Dan yang keempat, pertanyaannya Husnul, di flash drum ya, bagus pertanyaannya. Kenapa di flash drum yang asam lemak kok nggak ada airnya lagi, sedangkan di flash drum gliserol masih ada airnya. Nah, jadi dalam reaktor fat splitting ini, konversi yang tinggi itu di asam lemak. Jadi konversi asam lemaknya itu sekitar 96% sampai 99%, sedangkan konversi dari gliserol itu hanya 10 sampai 15%. Makanya kandungan air dari gliserol dan asam lemak itu berbeda kayak gitu. Lebih tinggi di gliserol. Sebenarnya nggak ada perbedaan di antara flash drumnya. Cuman karena memang kandungan air dalam asam lemaknya ini kecil, makanya ketika di flash drum kandungan airnya habis. Sedangkan untuk di gliserol itu masih banyak airnya kayak gitu, nggak habis gitu, nggak flashing semua kandungan airnya kayak gitu. Gimana dari keempat penanya tadi, mungkin ada yang mau nanggapin? Alhamdulillah nggak ada. Silakan kelompok Frankie untuk menjawab. Ya, saya coba menjawab yang bagaimana jika tidak terkonversi 99% ya. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi karena menurut paten yang saya baca, jurnal yang saya baca, ini untuk proses hidrolisis kontinu ini, di mana untuk tingkat kemurniannya itu 99%. Dan juga di sini kontinu di sini menggunakan suhu dan temperatur yang tinggi. Jadi saya rasa itu tidak mungkin terjadi jika kurang dari 99%. Dan jika mungkin itu terjadi, maka 99% itu masih bisa dianggap asam laurat. Terus yang satunya tadi, setelah menara destilasi itu ada penambahan alat, di mana alatnya itu untuk memecahkan dari gas menuju padatan. Jadi asam laurat yang dihasilkan di sini adalah padatan. Seperti itu. Oke, baik. Sudah semua pertanyaan dijawab ya? Kita ke sesi kedua. Selanjutnya silahkan Amalia. Silakan Amalia. Sebelumnya pertanyaannya untuk ke setiap orang ke satu kelompok saja ya, biar teman-temannya kebagian bertanya. Silakan. Oke, baik Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Frankie dan Bang Ayub. Pertanyaannya, apakah tidak ada pemurnian lebih lanjut untuk keluaran asam laurat? Karena kan keluarannya tadi itu hasilnya sedikit. Jadi tuh apakah reaktor yang digunakan tuh memang yang paling efisien gitu untuk perancangan asam laurat? Terima kasih. Oke, kemudian Yohanes. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya buat kelompoknya Bang Mukmin. Tadi kan di gambar tadi ada penambahan asam sulfat. Nah, itu fungsinya untuk apa ya, Bang? Terus yang kedua itu limbah dari hasil produksi pabriknya Abang tuh berupa apa? Terus limbahnya itu dikemanakan? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bayu Arya. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Bang Frankie dan Bang Ayub. Yang ingin saya tanyakan, bisa jelaskan ke Bang apa
itu lemak rantai medium menengah itu apa, sama jenisnya apa aja? Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya Feby. Iya Bu, perkenalkan saya Feby. Saya ingin bertanya kepada kelompok Bang Mukmin, yaitu tadi kan dibilang menggunakan suhu yang tinggi. Nah, apa yang terjadi jika suhu dan tekanan pada proses cold tank ember ini tidak tinggi? Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Rahma Tusania. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Tusania. Saya kelompok Bang Mukmin dan Bang Supiansyah. Pertanyaan saya, di hasil sampingan gliserol itu ada bahan trigliserida dan Rahma, suaranya hilang. Rahma? Ya, Bu. Bisa diulang pertanyaannya, tadi terputus. Oh ya, di hasil sampingan gliserol, sedangkan di tangki penyimpanannya itu ada bahan trigliserida dan air. Itu maksudnya seperti apa? Oke, kemudian Monica. Saya mau bertanya sama kelompok Bang Mukmin sama Bang Supiansyah. Di situ kan seharusnya dari sesuai judul itu hasil akhirnya itu kan asam palmitat. Tapi di tangki penyimpanan itu asam palmitatnya masih dicampur sama asam lain. Itu maksudnya impuritis atau nanti bakal ada proses lanjutan? Terima kasih. Oke, selanjutnya Aldi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, apakah ada suaranya? Ya, terdengar. Oh iya, di sini saya mau bertanya kepada Bang Franky sama Bang Ayu. Tadi kan sudah dijelaskan dan mengonsumsikan 50% PCO yang diambil. Nah, itu diambilnya dari mana ya Bang? Apakah dari perhitungan atau dari jurnal? Oke, terima kasih. Terus saya mau menanyakan sama Bang Mukmin dan Bang Tio di sini. Satu pertanyaan Boleh. ke kelompok, setiap kelompok satu aja dulu ya, biar teman yang lain ada. Terima kasih Bu. Oke, kita ke Wahyu Cantika. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya sama kelompoknya Bang Mukmin dan Bang Supiansyah. Kenapa pada proses cold tank emery tidak memakai katalis? Saja, terima kasih. Oke, untuk kelompok Mukmin dan Supiansyah sudah cukup ya. Pertanyaan ke kelompok Franky dan Ayub. Silakan. Siapa? Bretiani. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk kepada kelompoknya Bang Mumin dan Bang Ayub. Itu kan menggunakan reaktor yang sama kan Bang, splitting. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Terus apakah bisa kalau di pabriknya nanti itu nggak menggunakan reaktor splitting? Apakah bisa berjalan lancar atau tidak Bang? Terima kasih. Yang terakhir, Ari Badin.
Terima kasih kesempatannya, Ibu. Saya ingin bertanya ke kelompok Bang Ayub. Saya ingin bertanya fungsi dari penambahan H2O steam. Karena kalau tidak salah tadi dijelaskan sebelumnya ada penambahan H2O juga sebelumnya. Terima kasih. Oke. Cukup untuk Frankie, Ayub, Mukmin, dan Supiansa, silakan ditanggapi. Saya ingin menanggapi pertanyaannya Yohanes. Di sini pertanyaannya fungsi asam fosfat dan limbahnya akan dikemanakan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, CPO itu mengandung getah atau gam. Nah, jadi fosfat sendiri itu fungsinya untuk mengikat getah. Jadi dari CPO itu getahnya itu dihilangkan dulu, baru bisa masuk ke reaktor. Nah, untuk limbahnya sendiri di sini kami masih tampung dan kami belum tahu limbahnya ini mau dikemanakan. Lanjut untuk pertanyaannya Pebi, kalau suhu dan tekanan tidak tinggi. Nah, di sini jika suhu dan tekanannya tidak tinggi itu bakal mempengaruhi konversi dari asamnya sendiri. Jadi bakal nurunin konversinya. Nah, untuk pertanyaannya Cantika, kenapa di proses Caltech Emery itu tidak memakai katalis? Nah, di sini dapat dilihat dari keuntungan dari proses Caltech Emery sendiri itu kekurangan Caltech Emery sendiri itu dia memakai suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, di sini kenapa dia pakai suhu dan tekanan yang tinggi? Jadi jika memakai suhu dan tekanan yang tinggi itu dapat membantu mempercepat reaksi antara reaksi hidrolisis di reaktor. Jadi itu juga kenapa tidak memakai katalis di proses Caltech Emery. Ya, sedikit menambahkan untuk pertanyaan dari Cantika, kenapa nggak pakai katalis? Sebenarnya bisa pakai katalis di proses Caltech Emery ini. Nah, cuman kan konversi yang dihasilkan udah tinggi dan waktu reaksinya juga udah cepat. Jadi kalau kita nambah katalis lagi, nambah biaya lagi. Jadi itu pertimbangannya kenapa kita tidak memasukkan katalis dalam reaksi ini. Kemudian pertanyaan dari Rahma Tusania, maksudnya gimana ada trigliserida, kan produknya gliserol kayak gitu. Ini juga relate sama pertanyaannya Monica. Kan produk kami ini asam palmitat ya, kok ada asam miristatnya kayak gitu. Nah, jadi suatu produk itu ada namanya kemurnian. Jadi nggak semua produk yang dihasilkan itu kemurniannya 100%. Jadi untuk asam palmitat kami itu kemurniannya emang nggak 100%, tapi sekitar 90%-an. Nah, persen sisanya itulah asam miristatnya kayak gitu. Kenapa masih ada kandungan asam miristat? Sama dengan gliserol juga. Jadi gliserol kami ini enggak murni 100%, tetapi masih ada kandungan lain juga, yaitu trigliserida dan air kayak gitu. Jadi kenapa masih ada kandungan-kandungan lain? Karena memang produk yang kami hasilkan ini tidak murni 100% begitu. Terima kasih. Mungkin jika ada yang mau ditanggapin dari ke-5 penanya ini. Ya cukup ya, terima kasih. Dilanjutkan ke kelompok berikutnya untuk menjawab pertanyaan. Ya, saya akan menjawab yang pertama itu tentang keefisiensian reaktor. Di sini kami menggunakan reaktor splitting karena efisiensinya sangat besar dan cukup tinggi, sehingga untuk asam lemak yang dihasilkan lebih banyak daripada sebelumnya, daripada reaktor-reaktor lainnya. Terus tadi ada yang bertanya fungsi penambahan H2O steam, di mana penambahan H2O steam di sini untuk mempercepat terjadinya reaksi waktu di reaktor splitting, sehingga sehingga minyak waktu direaksikan dengan air tidak mudah rusak dan juga tidak lama waktu yang dibutuhkan di reaktor. Seperti itu. Terus tadi ada yang juga yang bertanya masalah
Jenis asam lemak rantai medium menengah itu apa? Asam lemak itu terbagi atas 3, ada yang short, ada yang long, ada yang medium. Di mana itu asam lemak dilihat dari rantai C-nya. Untuk rantai asam lemak yang ringan, yang pendek itu ada asam burik dan kaporik. Terus untuk medium sendiri itu ada asam laurit, kapilarik, sama kaprik. Itu untuk rantai yang medium sendiri. Terus kalau untuk yang rantai karbon yang panjang itu untuk venti asam lemak yang jenuh. Ini sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Aldi. 50% ini maksudnya apa ya? Asumsi 50% ini maksudnya apa ini, Aldi? Apakah kandungan atau kapasitas? Yang 50% yang di POC-nya, Bang. Yang diasumsikan oleh Bang Prengki sama Bang Ayu. Oh. Nah, untuk kandungan 50% sendiri itu memang ada di jurnal. Terus yang diasumsikan kami 50% di sini kami menggunakan 50% VCO untuk penggunaan 50% VCO dari pabrik yang telah berdiri untuk kami gunakan sebagai bahan baku kami. Seperti itu. Sudah semua dijawab? Baiklah, saya jawab pertanyaannya tentang konversi asam laurat. Mengapa sih konversi asam lauratnya itu kecil untuk di tangki penyimpanan? Dan apakah ada treatment lain untuk pemurnian? Nah, akan saya jawab untuk di tangki penyimpanan pertama yang terdiri atas asam kaproid, kapiprat, kaprat, dan asam laurat. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan tingkat pemurnian lanjutan dikarenakan asam laurat yang terdapat pada tangki penyimpanan itu sangatlah kecil. Dan apabila kita gunakan pemurnian lanjutan, maka nilai yang kita peroleh itu yang paling besar adalah asam kaproid, kapiprat, dan kaprat, sedangkan asam lauratnya itu sangatlah kecil. Lalu saya akan menjawab pertanyaan tentang barrel. Apa sih prinsip kerja dari reaktor kami dan bagaimana apabila kita tidak menggunakan reaktor flat plating? Nah, sebenarnya sih prinsip kerja dari flat plating itu ialah pemecahan asam lemak dari trigliserida menjadi asam lemaknya dengan menggunakan reaksi air yang dengan penggunaan suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi prinsip kerjanya yaitu pemecahan minyak menjadi asam lemaknya dengan reaksi air dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan reaktor flat plating? Nah, itu akan mempengaruhi dari konversi asam lemak yang kita peroleh. Lalu dari gliserol yang kita peroleh juga yieldnya sangat kecil. Sehingga untuk penggunaan lebih baik kita gunakan yaitu
reaktor fat splitting. Lalu saya juga untuk menambahkan untuk pertanyaannya Aribadin, untuk menambahkan steamnya itu untuk apa? Penambahannya itu untuk memecah asam lemak, untuk memecahkan minyak atau lemak menjadi asam lemaknya dengan menggunakan tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi penambahannya steamnya itu untuk mempercepat pemecahan asam lemaknya. Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua kelompok. Sepertinya sudah semua terjawab ya. Untuk teman-teman yang lain, kita cukup sesi kedua sampai di sini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada kedua kelompok. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga. Langsung ke diskusi dan tanya jawab dengan penguji serta pembimbing. Oke, baik. Mungkin yang pertama, Bu Mardiah atau Pak Kahar. Dipersilakan Bu Mardiah atau Pak Kahar. Ya. Saya dulu Ya. atau Pak Kahar? Saya aja dulu, Bu. Saya ya, mau uji di silakan. TL juga, Bu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nguji cuma Franky sama siapa tadi? Sama Ayub, Pak. Sama Ayub, ya. Baik. Izin share, Bu, ya. Silakan, Pak. Ya, baik. Kelihatan, Yub? Alhamdulillah kelihatan, Pak. Ya, baik. Dari awal, Yub, ya. Sedikit aja, Yub. Enggak banyak. Ya, dari tulisan dulu, Yub. Prosesnya continuous fat splitting, Yub, ya. Ya, Pak. Ya, bikinnya nanti di mana, Yub? Ini insya Allah kami rancang sih, Pak, di daerah Samboja, Pak. Samboja. Bahan bakunya? Bahan bakunya VCO sama air, Pak. VCO-nya dapat dari mana? Itu kami peroleh dari Disben, Pak. Disben Kaltim. Kenapa? Dari Disben Kaltim, Pak. Memang Disbun bikin buat VCO kah? Halo, Frank? Iya, Pak. Disbun bikin ada Pak. VCO-nya? Ada, Pak. Soalnya saya dapat datanya juga dari Dinas Perkebunan, Pak. Itu kan Dinas Perkebunan memang datanya masuk sana semua. Dinas nanti dia yang menganu. Pabriknya di mana memang VCO-nya Dinas Perhubungan? Dinas Perkebunan. Kalau Dinas Perkebunan ini mereka bekerjasama dengan Pak, Polnes. Oh. Baik. Berapa ininya? Cukup lah buat kamu 500 ton per tahun itu. Cukup, Pak. Halo. Ada datanya? Ini ya? Bentar, saya dulu. Ekspor. Cukup, Pak. Jumlah. Oh, ini. Oke, baiklah. Oke, ini yang hubungannya dengan tulisan. Format untuk penulisan tabel saya kira yang harus seragam ya, Franky dan Ayub. Ya, kita biasanya pakai model yang begini. Mana yang begini? Yang mirip sama tabel 1.2. Bukan yang penuh garis yang tidak ada itu garis vertikalnya, yang ada hanya garis horizontal aja ya. Ya gitu. Nanti lihat di format untuk tulisan tabel. Hampir semua tulisan tabel, format tabelnya tidak konsisten. Dan biasanya font hurufnya lebih kecil dari tulisan
narasinya. Jadi misalnya 12, nah lebih kecil dari 12, minimal ya 11 atau 10 biasa kita pakai gitu ya. Dan spasinya 1 di 2 renggang begini. Tidak ada before after di dalam tabel. Tabelnya semua modelnya begini. Ya, tidak ada before after. Jadi nanti lihat di layoutnya itu di penulisan tabel, lihat kalau dia ada before afternya hapus, jadikan 0 semua. Ya. Nah, itu yang ini salah semua. Gitu. Ini apalagi yang ini spasi. Dan yang kedua ini lokasi. Lokasimu juga ini bisa yang jelas lah ya, ini berapa papannya dan mana dan seterusnya. Ini kan Anda tahu orang, ini lagi ada awan-awan, mana kita tahu untuk apa juga, ini tidak ada. Yang bagus, yang bikin peta yang enak. Ya. Kemudian ini juga sumber. Nah, kemarin ada yang di kiri sumbernya ini, ada juga yang di kanan. Nah, sekarang kamu di tengah. Nah, yang ini betul. Saya tidak tahu karena ada yang di kanan, taruh sebelah sini, ada juga yang di kiri sini. Nah, sekarang kamu di kanan atau tengah, ya? Ya, Pak. Nah, kemudian ini lagi. Ini agak renggang, ya. Berarti kayaknya di tulisanmu ini di yang mananya? Di saya tidak tahu ini di before-nya atau di after-nya yang atau sekali enter, tidak tahu saya. Nah, jadi nih, sementara nanti yang di bawah ini ada tidak renggang, di bab 2 itu tidak renggang. Nah, ini sama sekali tidak ini. Jadi konsisten di penulisan. Saya ya usahakan mendekati ke penulisan jurnal saja ya, jangan bikin bikin format sendiri yang malah bikin kamu pusing nanti anunya ya. Nah, ini gitu. Kemudian nah ini di tengah, di kiri atau di kanan ya, ini sama semua ini hampir semua tabelnya Ayub dan Franky begini modelnya ya, tolong disempurnakan baiknya. Kemudian ini di halaman 7 asumsi sebesar 22% itu apanya? Jumlah yang mau diambil pabrikmu itu 5.000 ton ini. Jadi 22% itu adalah sebesar 22%-nya dari 1.000-nya. Iya kan? Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak, putus-putus, Pak. Untuk yang 22%-nya itu apa asumsi 22%-nya itu, Pak, asumsi penambahan dari VCO itu dari setiap pabrik. Misalnya dari PT Indohel Khatulistiwa itu kita ambil 22%, Pak. 22%. Ya, lalu dari PT Daksan juga kita ambil 22 jadi dari ketiga pabrik itu hasil kapasitas produksinya kita pakai 22%, Pak. Oh, jadi 22 dari ketiga pabrik ini totalnya berapa? Totalnya kebutuhanmu yang 5.000 ton ini? Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini yang tadi ya. Tolong baiki saja semua. Oh iya, kelapa. Saya tidak bertanya kelapanya, nanti ini. Konsisten penulisan tabel, ini Yup. Ya, nanti dilihat Yup ya, sama siapa? Franky. Franky, Pak. Ya. Kemudian saya nanya di proses Yup.
Nah ini yang dikuningin ini yang saya kasih stabilo itu biasanya menara yang digunakan diameter dalam 508 sampai 1000. Ini dari mana? Itu dari jurnal, Pak. Nah, ditulisin lah. Ya. Oh iya, Pak. Ditulis. Kamu kan ngutip punya orang ini. Jangan nggak ditulis. Dan ini jangan ditaruh di sini. Ini kan proses. Ya, coba lihat kamu baca bab 3 deskripsi proses. Ya. Kalau ini biasanya apa anunya? Bahasa apa ini kalau begini? Itu lebih ke perancangan alat, Pak. Nah, tahu aja kamu kalau berarti ada di bab perancangan proses perancangan alat. Ya, biasanya kita tahu kalau kita mengutip tulisannya orang berarti kita taruh di daftar pustaka. Ya, di pustaka lah. Gitu, ditaruh di sini, jangan di sini. Ini kalau cerita proses ya proses saja kamu ceritain, enggak usah tingginya ini berasal dari biasanya. Jangan begini ya. Proses saja kamu cerita. Ya. Nah, ini dari mana memang? Jurnalnya siapa? Jurnalnya Dara, Pak. Dara. Nah, tulislah kasihan jurnalnya Dara. Jurnal. Kok jurnal? Nah, jurnal ya. Tambahin ya. Kutip jurnalnya orang itu. Kemudian ini semua. Jadi deskripsi proses bukan juga tidak ada kutipan di dalamnya. Tidak benar ini. Kamu dapat dari mana angka-angka 250 sampai 260 derajat Celcius itu? Ada di buku Bailey, Pak. Nah, ditulis juga. Kan kita mengatur punya orang, tetap ditulis, jangan dibutakan itu. Tidak boleh, ya. Harus tetap ditulis. Jadi selama itu kita mengutip dari citasinya orang, tetap kita tulis di kutipan ini, ya. Karena ini datanya orang. Dia capek, dia membuat riset ini bukan perkara mudah sampai dapat angka 250 derajat sampai 260 derajat Celcius itu bukan tiba-tiba dia dapat begitu, dapat ilham dari mana ya, itu dari riset. Nah, riset itulah yang membuatnya jadi ya. Nah, sekarang tolong jelaskan, bisa enggak dijelaskan? Coba saya bacakan ya. Suhu yang tinggi sekitar 250 sampai dengan 260 derajat Celcius menjamin fase air terlarut pada minyak. Nah, bisa dijelaskan itu kan bagaimana? Halo. Kok enggak kedengaran? Ya, Pak. Hah? Ya. Ini yang saya kuning ini loh, yuk, Frank. Ya, Pak. Suhu yang tinggi sekitar 250 sampai 260 derajat menjamin fase air terlarut pada minyak. Bisa dijelaskan lah. Gini, Pak. Ini suhu 200 yang tinggi sekitar 250 sampai 260 derajat Celcius. Di sini sekitaran suhu itu bisa menjamin bahwa fase air akan terlarut dalam minyak, di mana nanti itu di situ terjadi reaksi untuk pemecahan dari FFA ke trigliseridanya, Pak. Jamin fase air. Air pada 260 derajat itu fasenya apa? Gas, Pak. Nah, kenapa kamu nggak tulis gas aja di situ? Jangan bilang air. Air. Ya, beda kan fase ada 3 wujud dari air. Air sendiri dalam bentuk cair, ada gas, ada uapnya, ada padatnya. Ya. Nah, jadi ditulis dengan jelas bahwa, nah kemungkinan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin enggak dia terlarut dalam minyak?
Iya, Pak. Nah, mungkinkah air itu terlarut pada minyak? Memungkinkan ketika suhunya tinggi, Pak. Nah, siapa yang bilang? Enggak, Pak. Enggak larut, Pak. Karena minyak sama... Kamu nih, gimana sih? Jangan bilang, itu kan kamu tulis loh. Saya cuma tanya. Nah, satu ya. Yang kedua. Ya, nanti dicari lagi. Iya, Pak. Mungkin enggak. Nah, nanti kamu cari ya. Lihat. Prosesnya adalah fase lemak dan minyak diumpankan. Oh, ini pengumpanan. Kemudian ini fraksinasi atau destilasi. Ini loh. Fraksinasi itu prosesnya, Pak. Destilasi itu alatnya, Pak. Janganlah. Kalau fraksinasi itu kan berdasarkan fraksi-fraksinya. Kita kembali ke kembali ke mana? Gambar 31. Ya. Coba kamu urut ini berdasarkan C-nya dari atas sampai ke bawah. Kalau ini kan cuman ya destilasi saja, bukan fraksinasi. Orang cuma atas sama bawah. Ya. Kalau fraksinasi itu kan berdasarkan fraksinya, fraksi apa sampai dia fraksi terberat. Kalau cuma 2 ya cukuplah destilasi atas dan bawah, fraksi ringan dan fraksi berat. Itu namanya destilasi. Tapi kalau fraksinasi ya berdasarkan fraksi-fraksinya. Misalnya C1 sampai C berapa, C4 biasanya. Kemudian C4 sampai C di bawah yang masih cair, berarti C5 sampai ke C10. Kemudian C12 yang berat-berat itu yang tadi. Nah, sampai ke di atas. Makanya nanti pasti ada pendinginan, ada apa, mau yang untuk yang berat-beratnya gitu ya. Nah, bilang ini berat atau destilasi atau fraksinasi. Ya, kemudian ini yang di halaman 18 masih Yop. Ya, Pak. Ya, yang saya ini nih, yang saya kuningin ini loh. Pada cooler 2 untuk diturunkan suhu 188 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius yang kemudian dialirkan menuju tangki penyimpanan. Proses ini berlangsung pada tekanan dan suhu. Kenapa suhunya kok naik turun begitu? Ini sudah kamu turunkan, mau disimpan, kok malah dinaikkan lagi suhunya jadi 200. Enggak kepanasan kak kamu nyimpannya ini? Ya. Ini terlalu ini kan sudah turun 80 derajat ini kulernya. Kenapa pada selanjutnya lagi kenapa naikkan lagi di 200 derajat Celcius? Itu ya. Jadi jangan naik turun. Kalau sudah di penyimpanan enggak usah terlalu tinggi lah anunya. Bagus sih sudah di sini aja. Ini yang 80 ini. 80 ini pun untuk kita kan masih panas. Ya. Saya pernah praktek kerja lapangan di pabrik gula. 80 ini ada yang jatuh di pendinginan, ya aku di cooler itu. Padahal cuma air. Mati orangnya. Subuh-subuh. Ketemunya pagi. Mati. Sampai setengah mateng. Bapak itu kulitnya jadi merah. Gitu. Nah, jadi apalagi kalau kamu naikkan lagi 200 di tangki lagi. Jadi jangan ya colong nanti dilihat ini ya. Dilihat ulang ini ya. Tangkinya. Nah, kemudian
Saya mau tanya di reaktor splitter. Apa sih sebenarnya reaktor splitter itu? Splitting reaktor. Gimana cara kerjanya, Yop sama Frankie? Halo, Bu, masih kedengaran kah? Masih, Pak. Nah, mana dia orangnya nih? Mereka yang diam. Oh. Kalau untuk prinsip kerjanya sih Pak, yang saya tahu itu ialah proses pemisahan trigliserida menjadi asam lemak yang dikontakkan dengan air pada tekanan dan suhu yang tinggi, Pak. Oke. Tekanan dan suhu yang tinggi. Oke. Jadi, maaf saya gini. Yang saya mau tanya itu gini, cara dia memisahkan, ini kan dipisahkan ya komponennya. Ya Pak. Gliserolnya memang langsung bisa terpisah langsung begitu dengan asam-asamnya itu di dalam reaktor ini, karena kan berapa temperatur kerjanya di reaktor itu? Kisaran 250 sampai 260, Pak. 250 sampai 260. 260 temperatur itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, temperatur pada saat itu air wujudnya apa? Halo? Gas, Pak. Gas. Asam kaproatnya sama asam-asam semua itu wujudnya apa? Gas. Hah? Mungkin tidak dia terpisah dengan kondisi yang sama pada fase gas? Ya. Nah, nanti tolong dicari ulang ini ya, apa namanya reaktor splitter ini. Nah, splitter itu sebenarnya cuman persoalan aliran yang dipisahkan, karena kalau cuman aliran agak sulit untuk memisahkan fase, kecuali kalau memang dia sudah terpisah dengan sendirinya. Nah, biasanya kalau kita minyak dengan memang tidak bercampur, tadi kan juga sudah kamu bilang di atas itu, coba kamu kembali ke continuous plate splitter itu. Suhu yang tinggi sekitar 250 menjamin fase air terlarut dalam minyak. Itu artinya sifatnya di dalam tercampur, terlarut. Ya, mungkinkah dia terpisah ini di bawah sama di atas? Hasilnya langsung tiba-tiba misah begitu tanpa ada alat lain. Ya, jadi tidak mungkin ini. Kamu sendiri sudah bilang terlarut. Jadi kita harus memisahkan larutannya dulu antara minyak sama airnya, asam dengan reaksi gliserol dan airnya, baru bisa kita memberikan apa namanya tanda panah ke atas untuk asamnya, tanda panah ke bawah untuk air plus gliserol. Gitu, Yup ya. Yup sama Frankie. Nanti cari ini ya. Dicari sistem kerja bagaimana dia memisahkan keduanya, karena fasenya sulit. Fase keduanya itu bercampur, terlarut loh. Ya, berarti kamu harus memisahkan dulu larutannya agar tidak terlarut. Nah, bagaimana cara agar dia tidak terlarut airnya dengan gliserolnya plus terpisah dengan asam-asamnya? Nah, itu yang kamu cari dulu. Jangan tiba-tiba aja kamu bilang bahwa ini terlarut, terus nanti tiba-tiba kamu lagi bilang memisah. Memisahkannya bagaimana? Dan ingat, sulit. Sangat sulit memisahkan suatu zat yang sudah terlarut di dalamnya. Itu bukan perkara mudah. Sama saja kalau kamu mau memisahkan garam sama dalam air. Bagaimana kamu memisahkannya? Kan butuh alat lain. Jadi tidak langsung tiba-tiba di satu alat di reaktor splitter ini dia bisa langsung memisahkan. Tidak. Kata-kata terlarut di dalam kimia itu adalah sesuatu yang sudah merubah fase. Ini coba baca ini yang
Ini sudah kamu tulis fase malah. Jadi sulit ini, bukan perkara mudah. Kecuali menjelaskan ini, kecuali kalau kamu bisa menjelaskan cara kerjanya, memisahkannya bagaimana. Nah ini nanti cari ya cara kerja bagaimana si reaktor splitter ini memisahkan komponen asam dengan H2O plus gliserolnya, gitu ya. Ya, oke. Saya kira nanti saya kirim kembali ke kamu ini, Ayub sama Frankie. Bu, saya minta maaf, saya live duluan Bu ya, mau nguji di TL Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Saya kembalikan ke Bu Tantra. Gitu Yop. Sama Ya, Pak. Frankie. Salam buat semuanya. Saya live duluan ya. Baik, terima kasih Pak Kahar. Ya, sama. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung ke Bu Mardiah. Silakan Bu Mardiah. Ya. Makasih Bu Tantra. Soal saya kedengaran aja ya. Ya Bu, kedengaran. Oke, saya ke Ayub aja ya kayaknya. Oh, sama ini ya. Saya pembimbingnya Mukmin sama Supi Yansah. Oke, saya ke Ayub dulu kali ya sama Frankie. Kayaknya tadi udah banyak ya dibahas sama Pak Kahar. Cuma satu mungkin ya yang mau saya tanyakan. Ini kamu sudah pernah cek harganya nggak masing-masing? 1 kilo VCO itu berapa harganya? Terus 1 kilogram asam laurat itu berapa juga harganya? Sudah pernah dicek nggak? Kalau untuk asam laurat sih Bu, udah saya cek untuk per kilonya itu kisaran 60.000 sampai 120 Bu. Oh, mahal betul. Itu kan yang per kilo Bu, yang kemurniannya yang 99% Bu. Kenapa? Kemurniannya tinggi. Iya Bu. Oh gitu. Saya tadi baru cek sih harganya 37.000. Ya. Untuk harga VCO sendiri bagaimana? Saya ingat itu zaman saya dulu kuliah ya itu sudah pernah dan banyak gitu yang membuat perancangan VCO. Nah, seingat saya itu harganya cukup mahal ya. Untuk 250 mili VCO saja harganya sekitar 50-an ribu. Anggaplah 1 kilo itu ternya 200 ribuan. 200 ribuan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya apakah kalian sudah pernah menghitung GPM ya? Saya sih kalau melihat dari bahan bakumu ini kan agak mahal ya. Sekitar 200 ribuan per kilo. Itu kalau densitasnya juga 1 kan, kalau minyak lebih rendah dari 1 ya. Nah, bahan baku yang sangat mahal ini dibandingkan dengan asam laurat yang harganya kalau kamu bilang tadi 60.000 ya. Dan saya cari tadi sekitar 37.000 juga ada yang jual. Ini masih memungkinkan nggak pabrikmu ini untuk berdiri dan menguntungkan gitu maksud saya. Itu mungkin perlu kamu cek dulu ya. Karena VCO ini seingat saya sangat mahal gitu. Ada yang bikin kenapa nggak bikin ininya aja turunan dari VCO-nya, karena kita Kalimantan sendiri saya lihat kamu bilang tadi ya listnya tadi ada banyak perusahaan yang menghasilkan VCO gitu ya. Kenapa misalnya nggak membuat turunan produk yang menggunakan VCO, misalnya sabun, sampo atau bahkan pabrik kosmetik khas Kalimantan misalnya menggunakan VCO. Sehingga saya begitu karena asam laurat ini produknya termurah, ya. Sementara bahan bakuku mahal. Saya khawatir nih pabriknya kurang menguntungkan gitu ya. Kamu sudah membahas panjang lebar tadi ya, cuma saya khawatir pada saat kamu mengevaluasi terakhir hasilnya rugi. Gitu.
Itu kekhawatiran saya. Tapi sekalipun rugi, itu pun nggak masalah. Namanya feasibility study, kita memang harus mengungkapkan apa adanya gitu ya. Nah, masalah kalau misalnya nanti pabrik merugi, kalau mau tetap jalan silahkan. Tapi susunlah sedemikian rupa apa adanya sehingga itu memberikan informasi yang jelas kepada kita semua. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, tadi saran saya begitu ya, kalau tetap kamu lanjutkan. Ada sedikit kekhawatiran saya di ujungnya. Terus kalau misalnya kamu mau mengganti, kenapa nggak mengganti turunan dari VCO? Kedua, yang ketiga, VCO-nya diganti dengan CPO misalnya. Misalnya ya, kamu mengganti bahan baku yang lebih, saya kurang tahu juga nih, Mukmin mungkin yang lebih tahu. Mukmin juga nanti saya minta ditulis ya atau dicari GPM-nya. Berapa sih 1 kilo CPO harganya, kemudian berapa sih harga 1 kilo asam palmitat, karena pabrik kalian ini mirip-mirip ya, asam-asam gitu ya, asam-asam karboksilat gitu. Nah itu PR kalian juga, pabrik kalian ini juga visible nggak sih sebenarnya? Ya, coba dihitung GPM-nya. Ayub juga hitung GPM-nya gimana. Kalau misalnya ada perubahan, ya silakan. Mungkin itu Bu Tantra, masukan saya sedikit. Bisa di penguji yang lain mungkin menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mardia. Oke, selanjutnya dari saya menguji Mukmin dan Supiansah. Saya untuk penulisannya, saya coba share screen sebentar. Oke, terlihat ya? Mukmin, Supiansah? Iya, Bu. Kalau untuk penulisan tadi juga tadi belum dibahas ya. Ada beberapa yang masih ini kayak penulisan prosesnya nih Coltage Emery, ada yang dimiringkan, ada yang tidak. Nanti dicek lagi. Kemudian sama kerapian ya. Ini apakah memang rata kiri atau dia harus sejajar dengan awal judulnya? Nanti dicek karena semua seperti itu rata-rata. Sama ada beberapa tipe. Sama ini mungkin untuk lokasi pabrik. Ini yang sebelah kanan apanya ya? Zoom out yang kanan itu, yang kiri yang zoom in-nya, Bu. Zoom in. Oh, yang kanan zoom out, yang kiri zoom in. Ya. Oke. Yang kiri zoom in berarti yang dikotakin ini ya? Iya, Bu. Oke, mungkin bisa ditambahkan mungkin ininya, namanya, nama lokasinya di sini, tempatnya namanya apa gitu. Biar kita tahu. Ini pabrik di Indonesia udah ada atau belum? Belum ada, Bu. Jadi belum ada. Jadi untuk asam palmitat ini diproduksi di Indonesia, makanya ekspornya ada, tetapi tidak ada pabrik tunggal yang memproduksi asam palmitat begitu. Jadi semua jenis asam tuh, jadi kayak produk-produk sampingnya kayak gitu, bukan produk utama kayak gitu, Bu. Soalnya kalau dilihat ekspor impornya lebih besar ekspornya ya. Iya. Lebih besar ekspornya. Oke. Ini juga ya, ntar dirapikan. Berarti memenuhi apa? Kapasitas pabrik kalian nih? Kami berdasarkan pengambilan keputusan akhirnya itu berdasarkan kapasitas pabrik yang telah berdiri asam palmitat. Oke. Berarti tidak berdasarkan kebutuhan di dalam negeri gitu ya? Enggak, karena lumayan banyak juga supply dari perusahaan-perusahaan lain kayak gitu, Bu. Bisa dilihat dari tingginya ekspor gitu. Dan kemudian
di sini kalian menyebutkan 4,5% nih Ya. dari proyeksi kebutuhan. Nah, ini bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? Gimana, Bu? Maksudnya nih, kalimat 4,5% dari proyeksi kebutuhan. Ya, jadi angka 4,5% ini kami tetapkan untuk agar sesuai dengan kapasitas pabrik yang telah berdiri, kayak gitu, agar mendekati 60.000 ton per tahun. Makanya kami hanya mengambil 4,5% dari proyeksi kebutuhannya. Di sini dikatakan proyeksi kebutuhan Yang ini, Bu, yang apa? sudah kami hitung. Mana tuh? Yang 276.000. Oh, Iya. ini. Oh, oke. 76.000. Oke. Berarti ini 4,5% kalian yang asumsikan ya? Maksudnya Iya, Bu. kalian yang menentukan? Iya. Ini nanti dicek lagi. Nama ini di sini dituliskan keraten ya. Di dapusnya tulisannya ketaren deh kalau nggak salah. Nanti dicek ya. Iya, Bu. Namanya berbeda, kalian ganti nama orang. Ini nanti dicek lagi. Kemudian tipe-tipe lah. Oke. Ini tipe-tipe juga. Derajatnya belum ada. Ya, Bu. Kemudian untuk yang proses Twitchell dan batch ini sumbernya dari mana? Apakah sama dengan yang ini? Sama, Bu. Oh, ini nanti bisa dituliskan di tiap ininya. Oh iya, Bu. Ini di Tiap proses 2-nya. paragrafnya ya. Nah, ini deskripsi proses. Ini kalian, sebelumnya ini konsistensi ya. Di bawah-bawah tulisannya, satuannya itu ATM, atmosfer ya. Ini Iya. KPA, nanti silakan dikonsistensikan. Oke, kemudian di sini kalian mengatakan konsumsi paling efektif dan efisien, baik dari segi biaya, waktu operasi, konsumsi energi, dan konversi yang dihasilkan. Oke, melihat konsumsi energinya, lebih efektif dan efisien itu bagaimana kalian ngelihatnya? Jadi maksudnya itu pertimbangannya nggak cuman ini kan untuk proses yang lain, Twitchell dan batch autoclave memang konsumsi energinya lebih efisien daripada cold HMRI. Nah, tetapi karena pertimbangan yang lain yaitu waktu operasi dan konversi yang dihasilkan, makanya lebih besar keuntungan ke cold HMRI begitu, walaupun konsumsi energinya tinggi, kayak gitu. Maksudnya ini pertimbangan-pertimbangan kami. Karena kalau dilihat dari tabel memang cold HMRI konsumsi energinya ini ya lebih tinggi. Oke, kenapa saya mau nanya lagi, kenapa dia di tekanannya tinggi banget ya, 50 atm ya? Iya, Bu, 50 atm, 49, berapa gitu. 50 atm. Kenapa tekanannya tinggi? Kalau tekanannya rendah emang kenapa? Konversi yang dihasilkannya bakalan rendah. Konversinya akan rendah? Iya, Bu. 50 atm, suhunya 250 derajat. Selain alasan konversi, ada pengaruh lainnya nggak? Kalau dari buku memang itu kayak kondisi pengoperasian reaktornya, Bu, 50 tekanan segitu. ATM. Oke, itu untuk di reaktornya ya? Iya, Bu, di reaktor. Terus kemudian setelah dari reaktor masuk ke apa tadi? Flash drum. Iya, flash drum. Nah, itu masuk ke situ tekanannya berapa jadi? Masih tinggi. Jadi tekanannya turun di destilasi. Jadi saat di flash drum itu bentuknya fasanya masih gas. Di flash drum? Fasanya masih gas.
masih gas. Masih gas. Oke, kemudian di sini tahap pemisahan dan pemurnian. Di sini ada flaker. Emang flaker itu fungsinya untuk apa? Buat nurunkan suhu, Bu. Ini sebelum masuk ke tangki penyimpanan. Pakai flaker ya? Ya, pakai flaker. Kenapa perimbangannya menggunakan flaker daripada alat? Karena kan bentuk dari produk kami ini kayak padatan kecil-kecil gitu, Bu. Nah, di flaker ini pada saat mendinginkan hasilnya itu kayak bongkahan es batu, bongkahan es gitu, Bu. Jadi produk yang keluaran dari flaker ini sesuai sama yang produk kami kayak gitu. Karena dia nggak cuma nurunkan suhu aja, tapi ngubah sampai bentuk padatan. Oke. Berarti ini tadi yang dari 250 derajat tadi sampai 40 derajat ini ya turunnya? Iya, Bu. Ya benar ya. Yang agak turun sih sebenarnya. Flaker. Berarti flakernya kalau di diagram awal itu keluaran dari mana nih? Flaker itu setelah destilasi, Bu. Setelah menara destilasi. Berarti sebelum masuk tangki penyimpanan atau? Iya, Bu, sebelum masuk penyimpanan. Oke. Berarti di mana? Yang keluaran atas apa keluaran bawah? Keluaran bawah. Keluaran atas dan bawah, dua-duanya. Keluaran atas dan bawah. Keluaran atasnya, keluaran atas dari menara destilasi itu apa? Iya, Bu. Tanya. Masa keluaran atas dari MD. Ini nih, asam maristat sama palmitatnya fasanya apa? Fasanya udah. Fasanya. Masih gas, Bu. Masih gas? Iya. Terus setelah ini kalian baru kasih flaker? Iya, turunkan suhunya cair jadi sampai membeku gitu. Gitu. Terus yang bawah, yang keluaran bawah? Ini produk sampingnya, Bu, asam stearat, oleat, dan linoleat. Treatmentnya sama. Treatmentnya sama. Iya. Tapi kemudian yang untuk yang produk sampingnya ini akan kalian jual juga kah atau bagaimana? Dijual, Bu. Jadi produk sampingnya ini kandungan tertingginya asam oleat. Jadi kami jualnya itu asam oleat sebagai asam oleat. Bagi asam oleat. Lebih murah, lebih mahal mana? Palmitat atau oleat? Lebih mahal palmitat, Bu. Palmitat? Ya. Bukan oleatnya? Kemudian yang gliserol dan lainnya ini produk sampingnya dia akan dikemanakan? Dijual juga, Bu, sebagai gliserol. Gliserol itu harganya lebih murah, lebih mahal dari produk kalian atau enggak? Setahu saya lebih murah gliserol, Bu. Cuma nanti coba kami cek lagi. Ya, nanti dicek. Siapa tahu nanti yang lebih mahal malah produk samping kalian daripada produk utama kalian. Iya, Bu. Oke. Oke, kemudian di sini ada H2O steam ya maksudnya. Iya, Bu. Dimasukkan kedua titik ini gimana dia? Kenapa masuknya kayak gini dua titik? Share, boleh share screen nggak ya? Oke, boleh. File yang dari apa? Yang buku anu, buku. Ini langsung kami tahu.
Ini Bu, jadi bentuk reaktor fat splitting itu kayak gini. Ada 2. Nah, jadi steamnya diinjeksikan ke bagian bawah dan bagian atas untuk ngejaga suhu air CPO yang masuk dari bawah sama suhu air yang masuk dari atas. Untuk menjaga suhu ya. Berarti di sini kalian udah masukkan belum di situ steamnya di suhu berapa emang? Sama Bu, 50 atm dan 250 derajat. Oh. Berarti air yang masuk tetap di suhu 30, dari 30 ya? Enggak, di air yang masuk juga udah dinaikkan suhu dan tekanannya. Steamnya untuk ngejaga suhu soalnya berlangsung selama 2 jam. Enggak, berarti air yang masuk bukan steam ya, air yang masuk suhunya berapa? Air yang masuk sama Bu, 250. Udah 250? Iya. Udah 250 ya. Berarti oke lah. Oke, Mbak Supriyansah. Nanti saya kirim balik yang proposal yang dari saya ya. Oke, untuk Ayub sama Frankie, tadi sudah banyak masukan dari Pak Kahar sama Bu Mardia. Nanti bisa kita diskusiin lagi untuk kelanjutannya. Baik, mungkin dari saya cukup. Lanjut ke Bu Helda. Boleh Bu Helda, silakan. Ya, terima kasih Bu Tantra. Saya di sini cuman sebagai pembimbing ya, pembimbing 2 dari Mukmin dan Supiansah. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat Mukmin di screen-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu sebenarnya di kapasitas. Tadi sudah dibahas juga oleh penguji ya. Di sini kan 4,5% katanya tadi dari sini ya, dari sebentar. Ini kita diskusi aja ya, saya nggak menguji, saya cuma kasih masukan aja. Dari sini tadi, dari 276.667, sekian ya. Iya Bu. Iya Bu. Coba kamu hitung, benar nggak 4,4% dari 276.000 itu hasilnya 61.000. Tuh. Gimana? Bener ya? Betul. Is it true? Bener nggak? Enggak Bu. Jadi berapa? 150. Oke, berarti kalau memang tetap 60.000, persennya dibenerin. Berarti 60.000 itu bukan 4, sekian persen ya. Baik, Selain Bu. itu penulisan itu tolong diseragamkan ya. Maksudnya berapa angka di belakang koma. Misalnya nih, ini banyak banget loh digitnya ya. Bacanya ribet kan? Itu harus semua seragam sampai nanti ke neraca massa, neraca energi, spesifikasi alat, analis ekonomi. Kalau mau 4 angka belakang koma, semua 4 angka belakang koma. Kalau semua 3 angka belakang koma, semua 3 angka ya. Itu terus selanjutnya kita ke tata cara penulisan. Ini tadi sebenarnya saya mau kritisi juga keraten ini ya, tapi sudah dibahas oleh Bu Tantra. Yang benar itu ketaren ya, seingat saya bukunya. Jangan diganti-ganti nama orangnya. Terus tabel 2.1 coba ya. Produkmu kan asam palmitat ya. Ya Bu. Ini komposisi asam lemak, penyusunnya trigliserida atau penyusun asam lemak bebas atau FFA?
Gimana, Bu? Tabel 2.1 ini kan kamu tulis komposisi asam lemak penyusun trigliserida. Yang benar ini penyusun trigliserida atau penyusun FFA? Trigliserida, Bu. Oh ya, dicoba dicek lagi ya. Mungkin kamu tahu nggak bedanya trigliserida dengan FFA atau asam lemak bebas? Oke, jadi kita diskusi aja ya. Kamu bahan bakunya apa? CPO kan? Iya, Bu. Nah, saya ada baca tuh di bab 3 kalau nggak salah ditulis bahwa CPO-nya diambil dari beberapa pabrik, kemudian disatukan dalam satu tempat. Kalau saya nggak keliru ya. Itu harus dicek lagi apakah kandungannya sama. Karena CPO itu isinya ada trigliserida, ada asam lemak bebas atau free fatty acid, dan ada juga impuritisnya. Nah, setiap CPO yang dihasilkan pabrik itu, kualitinya bisa beda-beda komponen persentasenya. Nah, nanti itu diperlukan di neraca massa, dihitung. Karena kan berat molekulnya, ini nih saya koreksi ya, tabel 2.1 ini, asam-asam ini sebenarnya dia komposisi dari asam lemak bebas atau free fatty acid. Beda dengan trigliserida. Kalau trigliserida itu komponennya ada trimiristat, tripalmitat, tristearat, dan seterusnya. Rantainya beda. Kalau kamu lihat struktur molekulnya tuh beda. Terus di dalam CPO itu ada trigliserida, ada FFA, ada impuritis, di mana FFA-nya itu terdiri dari yang di tabel 2.1 itu. Nah, nanti ngitung berat molekulnya, masing-masing punya berat molekul nih, asam miristat punya, palmitat punya kan, baru dihitung BM campurannya dengan persennya. Nah, untuk dari CPO, ngitung BM CPO, itu juga harus diperhitungkan berapa persen trigliserida dan lain-lainnya. Jadi mungkin kamu bisa revisi lagi itu nanti, didiskusikan lagi lah ya gimana ceritanya. Seterusnya tuh ada reaksi-reaksi ya. Reaksi-reaksi seperti ini. Ini harusnya dikasih nomor reaksi. Misalnya 2.1, 2.2, dan seterusnya. Penulisan bahasa asing, iya tadi banyak keliru ya. Sama yang saya udah sering berkali-kali mengingatkan ya. Ini hal yang simpel, tapi selalu terjadi. Contohnya ini nih. Ini ya selayaknya ditulis huruf kapital atau huruf kecil. Huruf kecil. Huruf kecil. Nah, ini banyak sekali loh saya menemukan sampai ke belakang-belakang. Mungkin bisa untuk masukan juga bagi yang nonton seminar proposal hari ini ya. Kapital di tengah-tengah itu boleh kalau dia nama tempat atau hal-hal tertentu gitu. Tapi kalau kata-kata seperti ini diperhatikan lagi, jangan sampai menuliskan huruf kapital di tempat yang tidak seharusnya. Walaupun mungkin prarancangan pabrik ini kan kita desain gitu, nggak perlu tulis-tulis, tapi nggak gitu. Tulisan ini tetap perlu diperhatikan karena ini artikel ilmiah. Terus tadi juga udah dijelaskan Pak Kahar ya, before after ini ya. Dikasih spasi ini kan saya udah berkali-kali mengingatkan gitu di saat bimbingan bahwa tidak perlu di-enter seperti ini. Karena kalau kalian cari jurnal internasional maupun jurnal nasional itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang gaya selingkung atau gaya penulisannya itu ada satu enter dikosongin seperti ini. Nggak ada ya. Jadi mungkin lebih baik mengacu ke jurnal aja gitu. Kalau memang ada laporan praktikum atau apa yang seperti itu, mungkin itu untuk praktikum saja, tapi untuk penulisan skripsi atau penelitian sebaiknya mengacu ke jurnal yang lebih ini gitu, tata penulisannya. Seterusnya saya mau nanya nih, ini prosesnya Colgate atau Coltage? Karena saya ada ketemu beberapa penulisan yang Coltage tulisannya. Colgate, Bu. Nah, tadi di PowerPoint apa? Dari tadi ngomongnya Colgate ya? Iya, salah. Ya, saya bingung nih karena ada 2 tulisan, terus saya coba cari. Ternyata yang benar itu yang ada tuh Colgate ya. Nanti Iya, dibenerin. Sebenarnya pabrikmu ini mirip ya, kembar lah sama si pabrik yang Ayub tadi. Iya. Jadi Colgate ini sebenarnya sama dengan High Continuous Iya, Splitting nama Reactor. lainnya. Yang beda cuman bahan baku sama produk ya. Iya, Bu. Nah, nanti saya mau nanya nih, tadi saya dengar ya, kalau saya nggak salah dengar, katanya ada dekanter ya untuk untuk apa tadi fungsinya dekanter? Sentrifugasi, Bu. Kamu yakin? Dekanter tuh kamu tahu nggak alatnya seperti apa? Saya baca di jurnal gitu sih, Bu, untuk sentrifugasi gitu, dekanter. Kamu tahu prinsip kerja dekanter nggak? Pernah belajar nggak prinsip kerja dekanter?
Saya buka dulu. Supiansa, coba kalau sentrifugasi itu prinsipnya seperti apa sih? Bentar, Ibu. Sentrifugasi. Tadi curi. Dia diapakan gitu. Sentrifugasi itu komponennya diapakan gitu supaya bisa terpisah ya kalau nggak salah. Kayak pengering pengering mesin cuci. Ya udah itu. Kamu tahu gaya sentrifugal kan? Nah, di dalam dekanter itu apa bisa ada gaya sentrifugal? Tadi Mukmin udah jawab tuh, kayak mesin cuci katanya ya, kayak pengering mesin cuci ya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Tadi Mukmin udah jawab tuh, katanya kayak pengering mesin cuci ya. Iya, Bu. Saya mau koreksi. Kalau setahu saya, nggak tahu mungkin saya salah atau saya lupa ya, dekanter itu memisahkan fase karena dia dengan menggunakan proses didiamkan, bukan dengan sentrifugal. Kalau sentrifugal, kita menggunakan alat namanya centrifuge. Nah, nanti setelah centrifuge, itu dia diputar dengan gaya sentrifugasi, dengan proses sentrifugasi, dengan alat yang namanya centrifuge. Setelah di centrifuge, baru dia di dekanter, dipisahkan berdasarkan rapat masanya dalam waktu tertentu. Tapi mungkin nanti kalian bisa cek lagi yang mana yang benar ya. Karena jadi aneh di dalam dekanter ada proses sentrifugasi. Jadi mungkin kamu coba setelah ini di search, ada nggak alat yang namanya centrifuge ya. Baik, Bu. Kemudian yang saya mau ini lagi, menara distilasi. Di sini kan baru satu ya. Nanti setelah menghitung mungkin baru ketahuan berapa menara distilasi yang dibutuhkan gitu. Karena kemurniannya sesuai atau enggak kan sampai sekarang masih based on literatur ya. Tapi nanti kalau sudah dihitung belum tentu sama seperti itu. Terus tadi ada ditanya penguji soal flaker ya. Fungsinya Ya, Bu. apa flaker tadi? Nurunkan suhu, Bu, sampai bentuk padatan gitu. Oke, mungkin harus dibedakan ya pemahamannya antara menurunkan suhu dan merubah fase. Antara menurunkan suhu dan merubah fase. Sama seperti fungsi cooler dan kondensor. Beda kan? Kalau cooler itu menurunkan suhu, kalau kondensor itu mengubah fase. Kalau flaker ini ya dia terjadi juga perubahan fase di dalamnya. Nah, nanti dicek lagi sebelum masuk ke flaker, apakah perlu cooler di dalamnya. Nah, itu atau perlu kondensor, nanti dicek. Terus tadi katanya keluaran menara distilasi yang di atas itu masih dalam bentuk gas ya. Iya, Bu. Itu cek lagi, menara distilasi kan biasanya pasangannya kondensor ya. Iya. Nah, gimana tuh? Apakah keluaran dari kondensor yang akan dimasukkan ke flaker atau setelah menara distilasi di split, ada yang ke kondensor, ada yang dalam bentuk gas masuk ke flaker. Coba dicek lagi konsep alat flaker tuh gimana? Apa dia bisa merubah dari gas sampai jadi padatan atau keluaran kondensor yang sudah liquid baru di flaker supaya terbentuk kristal. Nah, itu harus kalian ini lagi gitu. Jadi nggak asal apa ya, di deskripsi prosesnya tentunya nanti diperbaiki sesuai dengan apa yang dihitung ya. Typo-typonya tolong diperbaiki ya. Banyak yang salah-salah seperti eksotermis, ditulisnya oksotermis. Dan tadi di pemilihan proses kan ada energi ya, kalian bilang ya. Mungkin bisa dihitung aspek termodinamikanya, itu bisa dihitung. Satu lagi, masukan dari saya, kalian nggak mempertimbangkan ketersediaan bahan baku ya. Iya, Bu. Nah, itu harus dipertimbangkan. CPO-nya cukup nggak yang di daerah pabrik kalian berdiri ya? Dan kualitasnya seperti apa? Berapa persen FFA-nya, berapa persen trigliseridanya itu dicari. Misalnya nih ngambilnya dari PT apa yang terdekat gitu. Nah, dilihat di situ datanya trigliseridanya berapa persen, FFA berapa persen. Karena itu perlu di neraca massa ya. Saya rasa itu aja masukan dari saya. Terus tadi yang typo-typo kalian mungkin udah tahu, udah nyatat sendiri ya. Saya nggak ada coret-coret soalnya di ininya, di filenya. Itu aja, Bu Tantra. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Helda.
Oh, baik. Karena sesi tanya jawab dan diskusi dengan pembimbing dan penguji telah selesai, berarti seminar proposal hari ini atas nama Franky Ayub dan Mukmin dan Supiansah telah selesai. Silakan nanti diperbaiki masukan-masukan dari penguji dan pembimbing. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup seminar proposal pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Helda, Bu Mardia, sama Pak Kaharian tadi telah hadir. Kemudian untuk Mukmin sama Supiansa nanti untuk Pak Ari silakan dihubungi lebih lanjut ya untuk pengujinya. Oke, selamat untuk Ayub, Franky, Mukmin dan Supiansa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat guys. Alhamdulillah, teman-teman. Selamat Abang. Selamat guys. Alhamdulillah. Ayo. Ada Franky. Foto dulu, Cok. Revisi guys. Langsung foto kan Frank. Foto. Frank. Gue nangis. Dikepung dengan sejuta pertanyaan. Fotonya Ivan ini. Iya, Ivan. Jumat kamu enggak Frank, foto. Share. Woi. Kamu di mana? Jangan lupa kirim foto ya. Pio, jangan AFK Pio. Kok tunggu kampus nih. Masih di jalan nih. Aku mau ke kampus. Aku masih di jalan nih, yo. Gua mau ke kampus. Ayo kampus, gas, kampus. Kampus, gas. Ke kampus loh. Mukmin ada urusan dia nggak bisa ke kampus. Itu dicariin Nanti buketnya untuk Mukmin kasih ke aku aja. Siapa yang ngasih mau? Enggak ada yang mau kasih kamu bucket, yo. Bilang buketnya Mukmin, bukan buat aku. Terkan doang. Jelas dengan berbagai pertanyaan. Duti bawa gunting. Selamat guys. Nol ke kampus nol. Belum mandi. Belum mandi dong. Amat baca WA aku amat. Frank,